itu kayaknya informasi terkait ujian sekolah nggak sih, Wit? Coba deh kamu buka. Iya. Yaudah kita ke kelas aja yuk. Yuk. Nel, lihat deh, ada informasi apa nih? Hah? Emangnya ada apa? Informasi terkait ujian sekolah. Aduh, aku takut deh. Ayo kita ke kelas aja yuk. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. Oh iya. Ya udah, yuk kita lihat nilai-nilainya. Yuk, ada apa sih? Nah, sini deh. Ikut jalan kita. Wah, nilaiku bagus. Aku yakin bisa masuk PTN pilihanku. Tapi kan kita harus cari tahu nilai terendahnya. Oh iya. Tapi bagaimana kita tahu nilai terendahnya? Bagaimana kalau kita menghitung pakai rumus persentil? Boleh yuk, kita langsung aja. Tapi sebelumnya kita harus tahu jumlah peserta ujian yang akan diterima sebagai mahasiswa. Ini nih nilainya. Setauku, siswa yang diterima 60% dari yang semuanya mendaftar. Karena kita sudah tahu siswa yang diterima, ayo kita hitung nilai terendahnya. Ayo. Yuk. Oke, let's go. Nah, sebelumnya kita harus cari dulu data hasil ujiannya. Kita udah tahu frekuensi kumulatifnya, berarti sekarang kita tinggal nyari pakai rumus persentil. Oke. Yuk. Nah, hasilnya 120. Oh, jadi nilai terendah buat masuk PTN yaitu 65,5. Karena kita sudah menghitung nilai terendahnya, kita memiliki kemungkinan untuk diterima sebagai mahasiswa. Iya, benar itu. Nilai kita kan juga lebih dari 65,5. Akhirnya aku sudah gak takut lagi. Oh iya, kira-kira nilai yang paling banyak muncul berapa ya? Gimana sih caranya nyari nilai yang paling banyak muncul? Modus maksud kamu? Iya, modus. Kamu tahu nggak caranya nyari? Tahu? Yuk kita langsung hitung aja. Yuk. Aku tahu rumusnya. Yuk kita cari bareng-bareng. Yuk. Nah, jadi nilai yang paling banyak muncul yaitu 73,8. Sekarang kita udah tahu nih nilai yang sering banyak muncul. Akhirnya. Nah, kata Bu Herlina, nilai rata-rata kita semua itu 68,23. Kalian penasaran nggak sih gimana caranya Bu Herlina nyari nilai rata-rata? Nah, cara nyarinya kita pakai cara rumus min. Ya udah, kamu tahu caranya kan? Tahu? Ya udah, yuk langsung aja. Jadi rata-ratanya itu jumlah nilai seluruh siswa dibagi seluruh siswa itu 68,23. Jadi hasil min adalah 8,23. Kita udah menyelesaikan semuanya. Iya ya, pasti kita bisa lolos PTN karena nilai kita lebih dari itu. Bisa. Oke, dalam persoalan terdapat soal data hasil ujian masuk salah satu perguruan tinggi disajikan dalam tabel di samping. Jumlah peserta ujian yang akan diterima sebagai mahasiswa adalah 60% dari jumlah peserta ujian. Nilai terendah dari peserta ujian yang atas adalah, dan di sini terdapat tabel dari soal tersebut. Cara menghitung persentil ke-40-nya adalah dengan rumus PI sama dengan TB plus 1/100 N min FK per FI kali P. Dengan keterangan TB sama dengan tepi bawah kelas, N sama dengan banyak data, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum persentil ke I, FI sama dengan frekuensi kelas, P sama dengan panjang kelas. Oke, dalam soal seperti tersebut kita dapat menggunakan rumus persentil untuk menyelesaikannya. Karena di soal ditanyakan nilai minimal dari 60% yang dapat diterima,
kita sama-sama menggunakan persentil 40. Sebelum kita menghitung, kita harus mencari tahu frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu dengan cara frekuensi kumulatif di atas ditambah frekuensi kelas selanjutnya, seperti 12 ini tetap 12, terus yang frekuensi kumulatif kelas selanjutnya dihasilkan dari 48 tambah 12, dan ini seterusnya, dan hasil semua itu jika dihitung seperti jumlah seluruh data. Oke, kita untuk mencari tahu persentil ke-40 itu terletak di mana, yaitu dengan P40 sama dengan I per 100 kali banyaknya data, dan 40 per 1 kali 400 sama dengan 120. Selanjutnya setelah mencari tempatnya 120 itu ada di mana, ternyata itu ada di kelas ketiga. Selanjutnya kita mencari tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelas ada batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah dari kelas 120 adalah 56. 56 kurangi 0,5 hasilnya 55,5. Nah, itu kita mencari panjang kelas. Panjang kelas adalah dari kelasnya ini 65 min 56 ditambah 1 sama dengan 10, dan sisanya frekuensi kumulatif, yaitu 12 plus 48 ini dengan 60. Frekuensi KI sama dengan 60. Jadi P40 adalah TB plus 1 per 100 kali N min FK per FI sama dengan kali B di 55 plus 120 min 60 per 60 kali 10, hasilnya 55 plus 1 kali 10 sama dengan 55 plus 10, dengan P40 adalah 65,5. Nah, cara menghitung modusnya adalah dengan rumus L plus D1 per D1 plus D2 dikali I, dengan keterangan L sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, I sama dengan interval kelas. Berikut penghitungannya. Pertama-tama kita cari dulu tepi bawah kelas. TB sama dengan 66 kurangi 0,5 sama dengan 65,5. D1 sama dengan 80 kurangi 60 sama dengan 20. D2 sama dengan 80 kurangi 76 sama dengan 4. 80 diperoleh dari batas nilai 66 yang berada pada frekuensi 80. Kemudian hasil yang tadi kita masukkan pada rumus MO sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 kali I sama dengan 65,5 di plus 20 per 20 plus 4 kali 10 sama dengan 65,5 plus 0,83 kali 10 sama dengan 65,5 plus 8,3 hasilnya 73,8. Kemudian kita cari ME-nya dengan rumus X sama dengan sigma XI per sigma FI dengan keterangan XI sama dengan nilai atau data ke N, FI sama dengan frekuensi ke N. Berikut penghitungannya. Langkah pertama kita cari nilai tengahnya, yaitu 36 plus 45 dibagi 2 sama dengan 40,5. Penghitungannya ini sudah tercantum pada rumus. Begitupun seterusnya sampai 86 ditambah 95 dibagi 2 sama dengan 90,5. Kemudian cari FI kali XI sama dengan 12 kali 40,5 sama dengan 486. Begitupun seterusnya sampai 24 kali 90,5 sama dengan 2172. Kemudian jumlahkan frekuensi yang hasilnya 300.
Dan juga jumlahkan hasil FI kali XI yang hasilnya 20.470. Kemudian hasilnya tadi kita masukkan pada rumus X sama dengan sigma XI per sigma FI sama dengan 20.470 dibagi 300 sama dengan 68,23.